Di review pertama ini gue bakalan ngebahas komik bergenre sci-fi yang pernah memenangkan Broad Award di Japan International Manga Awards yang ke-8, dan komik ini dulu sempat terbit secara indie, tapi sekarang udah berada di bawah naungan penerbit Bentang Komik. Ya, komik yang akan gue bahas ini adalah komik berjudul Only Human, karya Muklis Nur. Komik ini tuh halaman pertamanya terbit di tahun 2013. Ya, halaman, bukan chapter, bukan volume. Jadi komik ini tuh terbitnya berupa lembaran gitu. Yaelah, lembaran mushaf kali. Maksudnya per halaman gitu. Ya, dengar-dengar sih katanya dulu ini adalah keisengan antar beberapa komikus saja. Jadi mereka melakukan challenge untuk ngeposting 2 halaman per minggu. Dan waktu itu Muklis Nur pakai komik Only Human ini buat ngejalanin challenge tersebut. Dan untuk format komiknya sendiri, komiknya itu pakai format komik 4 panel ya. Mungkin kalau lu suka lihat komik 4 panel di koran-koran atau majalah zaman dulu gitu, mungkin lu cukup familiar. Atau mungkin kalau lu pernah baca komik Jepang yang judulnya Keon, nah komiknya tuh formatnya mirip kayak gitu. Untuk ceritanya sendiri, komiknya tuh nyeritain kehidupan futuristik post-apokalips gitulah. Jadi cerita 500 tahun setelah terjadi peperangan besar di bumi yang ngebuat bumi jadi nggak bisa ditinggalin lagi sama manusia. Nah, untuk bertahan hidup saat itu manusia cuma punya 2 pilihan. Yang pertama, minggat dari bumi, atau membuang tubuh manusia mereka biar bisa bertahan hidup sebagai mesin gitu. Jadi setelah 500 tahun itu di bumi udah nggak ada manusia lagi. Yang ada dan melakukan kegiatan di bumi ya robot, android, dan sebangsanya lah. Sampai pada akhirnya suatu hari bentar, ini bisa dibilang orang nggak ya? Soalnya bentukannya robot sih, tapi ya si karakter inilah pokoknya yang panggilannya dokter bersama dengan asistennya menemukan nah ini baru bener seorang anak manusia utuh yang masih hidup setelah ratusan tahun nggak pernah terlihat sosok manusia sama sekali gitu. Ini mungkin coba gue bacain deskripsi dari page-nya ya. This is story about human who become machine who learn to be a human, and the only human who live among machines. Jadi ya mungkin 3 kalimat utama ini tuh adalah landasan atau premis dari cerita Only Human gitu. Lanjut ke world building. Kayak yang tadi gue ceritain, setting tempat di komik itu adalah bumi 500 tahun pasca perang besar yang dimana-mana adanya robot. Mungkin gue akan coba ngejelasin sedikit klasifikasi robot-robot yang menjalani kesehariannya di bumi kali ya. Yang pertama itu ada robot atau mesin yang digunakan untuk menampung kesadaran manusia yang badannya tidak bisa bertahan lagi di kondisi bumi 500 tahun lalu. Sebutan mereka tuh automata. Jadi mungkin simpelnya automata tuh robot yang dulunya adalah seorang manusia gitu. Terus yang kedua tuh ada robot-robot yang diciptakan sebagai senjata di perang besar 500 tahun yang lalu. Ada 2 kubu robot untuk kategori ini. Yang satu disebut Machina dan yang satu lagi disebut Guardia. Ya ibaratnya mereka tuh kayak kucing dan anjing lah gitu kalau ketemu. Terus yang terakhir ada juga robot-robot yang dibuat setelah perang berakhir. Dan kebanyakan robot-robot itu dibuat atau diproduksi oleh pabrik yang disebut Mother. Terus berpindah ke karakter. Di komik itu ada 3 karakter yang sering jadi sorotan utama. Yang kayaknya merepresentasikan 3 kalimat narasi yang tadi sempat gue bacain. Yang pertama ada dokter. Dia tuh manusia yang memilih untuk menjadi robot atau otomata demi bisa bertahan hidup di bumi. Yang kedua itu Yurika. Dia itu Machina yang bisa dibilang sering penasaran sama kelakuan dan apa yang dirasain sama manusia gitu. Terus yang terakhir ada Ellie. Gue nggak tahu sih ini sebenarnya disebutnya Ellie atau Eli gimana, tapi karena kreatornya Indonesia, gue cukup yakin sebutannya Ellie sih. Tapi mohon maaf kalau salah. Jadi Ellie itu seorang manusia, the only human, yang baru tersadar dari tidur panjangnya dan harus berusaha untuk hidup di dunia yang isinya cuma ada robot. Ya, menurut gue pribadi, komik ini tuh cukup unik ya, mulai dari judul aja. Only Human. Sebenarnya menurut gue kata-kata Only Human tuh tidak memberikan kesan yang gimana-gimana ya, mentok-mentoknya kesan galau lah, hanya seorang manusia gitu. Tapi Muklis Nur ini bisa membuat kata Only Human itu menjadi sesuatu yang berbeda dengan universe yang dia kasih gitu.
Ya saat dimana manusia jadi langka. Mungkin sama kayak kalau lu nonton atau baca cerita tentang dinosaurus atau mamut gitu. Menurut gue kata mamut dan dinosaurus itu udah cukup menarik. Soalnya di kepala gue dua hal yang langka dan bahkan nggak ada. Jadi ngebuat gue langsung kepikiran gimana cara mereka bertahan hidup, gimana cara mereka berinteraksi dan sebagainya lah. Nah buat gue Muklis Nur ini berhasil ngebuat kata only human itu jadi punya kesan kayak gitu. Kata manusia yang dikasih setting dan tempat tuh seperti itu bisa langsung ngebuat gue mikir banyak hal gitu. Ya bagaimana cara dia hidup, gimana masa depan dia, atau apakah pada akhirnya dia akan tetap punah gitu kan. Terus lanjut ke penyajian komiknya yang menggunakan format komik 4 panel. Sejujurnya gue sendiri ngerasa kalau komik Only Human ini lebih cocok kalau dipresentasikan pakai format panel komik Jepang yang biasa gitu, atau mungkin kayak komik webtoon. Soalnya banyak banget potensi-potensi buat adanya adegan action. Cuma format 4 panel ini dia bisa ngasih kesan tersendiri sih menurutku. Mungkin komik ini tuh memang pada saat proses pembuatannya disajikan buat para pembaca yang ngikutin page-nya tiap minggu. Jadi punchline tiap halamannya menurut gue lebih kerasa gitu. Ya gue bukan profesional atau praktisi komik, jadi correct me if I'm wrong. Cuma katanya sebuah komik itu bagusnya di dalam satu volume dia punya ada satu chapter utamanya gitu. Terus di tiap chapter itu baiknya ada satu halaman utamanya. Dan di tiap halaman bagusnya ada satu panel utamanya gitu. Nah, menurut gue komik Only Human itu berhasil ngebikin hal itu bahkan sampai ke tiap halamannya gitu. Ya mungkin kalau lu familiar dengan komik 4 panel kan biasanya dia ngasih punchline di panel keempat gitu. Nah ini mungkin karena dilakukan dengan teknik seperti itu jadi lebih berasa aja ada panel utama di tiap halamannya gitu. Cuma memang kalau untuk dibahas yang kurang serapnya mungkin nggak banyak sih. Cuma menurut gue ada beberapa halaman yang kadang berasa rada loncat aja gitu. Jadi kayak di panel terakhir sebelumnya sedang ngebahas apa dan di mana, begitu di halaman selanjutnya di panel satunya udah berada di tempat yang sama sekali berbeda gitu. Ya sebenarnya masih fine-fine aja sih. Cuma ya coba pendapat gue aja. Kalau dari segi penceritaan sendiri sih, gue ngerasa cukup enak ya. Setelah gue baca 2 volume, gue sadar ternyata karakternya cukup banyak ya. Dan ditambah lagi dengan universe-nya yang kompleks, dia kan harus ngejelasin dunia tempat tinggalnya, sejarahnya, aturan dunianya kayak gimana gitu kan. Ya walaupun sebanyak itu yang harus dia jelasin, tapi dia masih bisa ngebuat konflik yang cukup menarik gitu di sepanjang cerita berjalan gitu. Jadi nggak cuma penjelasan-penjelasan doang, nggak ngebosenin lah pokoknya. Terus untuk karakter, menurut gue konsep karakter di komik ini tuh udah keren gitu. Oke, background, perwatakan, ya semuanya cukup oke lah. Cuma emang kalau menurut gue pribadi, kalau boleh berpendapat yang sedikit kurang sih, di bagian perkembangan karakternya mungkin ya. Ya memang sih, mungkin karena baru 2 volume jadi masih belum terlalu kelihatan aja. Cuma gue nangkep kayak ada kesan ingin menunjukkan perubahan seorang karakter gitu. Terutama pada karakter si dokter. Di komik tuh beberapa kali disebutin kalau si dokter tuh sifatnya berubah abis ketemu Ellie. Cuma yang jadi masalah adalah dokter yang kita kenal, yang gua kenal dari chapter 1 sampai 10 itu ya dokter yang udah ketemu Ellie gitu. Jadi sejujurnya secara visualisasi gua nggak begitu nangkep tuh perubahan si dokter yang beberapa kali sempat disebut di komik gitu. Terus ada satu hal lagi sih yang ingin gua pertanyakan, sebenarnya nggak penting tapi pengen gua bahas aja. Yang pertama tuh lagi-lagi ada di karakter si dokter. Jadi kan si dokter itu digambarin suka ngerokok ya. Ya gue gak tahu itu mungkin buat gimmick atau apa gitu. Cuma di salah satu chapter tuh sempat disebutin kalau si dokter udah gak punya indera perasa. Jadi sebenarnya gue cukup mempertanyakan apa yang dicari si dokter dengan ngerokok itu gitu. Walaupun memang ya bisa jadi karena memang lebih ke habit aja kan. Terus yang kedua, ngerokok kan ada terus ya. Nah, berarti kan harus ada yang produksi. Apakah dia punya alat produksi rokok sendiri atau beli dari tempat lain? Nah, misalnya kalau dia beli dari tempat lain, siapa gitu yang produksi? Dan selain si dokter, siapa lagi yang beli? Ya, selama 2 volume ini sih gue belum melihat ya ada robot asongan yang nawarin rokok kayak pedagang di bus-bus gitu. Sorry, bercanda itu. Tapi kalau soal rokok ini belum dibahas di komik, gue bakal tetap penasaran sih. Tapi overall gue suka konsep karakter di komik ini. Terutama si dokter. Ya walaupun tadi sempat gue mention beberapa hal tentang dokter. Tapi itu nggak seberapa dibanding si dokter yang sebagai whole karakter gitu.
Bahkan gue sempat lihat di 2 atau 3 event pop culture, ada orang yang cosplay jadi si dokter di Only Human ini. Pakai kepala monitor, pakai kemeja dan jas lab, plus rokok. Ikonik banget lah pokoknya. Jadi, menurut gue pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke, dan cukup sayang kalau lu lewatin gitu aja. Hal yang paling gue suka di komik ini tuh konsep karakter dan universe-nya ya. Selalu sih karya-karya Muklis Nur tuh buat gue konsep artnya jago banget lah. Gue gak tahu komik Only Human ini ceritanya udah full dari awal sampai akhir atau enggak, cuma gue rasa konsep universe-nya udah firm banget. Bahkan ada beberapa side story di page-nya yang pakai universe yang sama gitu. Kayak short story-nya Star Child atau light novel Everyday Adventure yang ditulis sama Arif Rahman. Cuma emang sayangnya saat episode podcast ini dibuat, komik Only Human terpantau sudah hiatus lebih dari 5 tahun. Ya gue gak tahu sih karena masalah apa, tapi kalau gue boleh berharap sih gue masih pengen banget baca lanjutan komik ini sampai tamat. Dan masih banyak hal-hal yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas gitu. Terutama soal rokok ya. Terus kalau lu belum baca dan tertarik sama komik ini, lu bisa ngecek di page Facebooknya. Kalau nggak salah, volume 1-nya itu full di post di situ. Atau kalau lu mau beli komiknya juga, tadi gua ngecek di publishernya sampai volume 2 itu masih ada. Dan yang paling penting, kalau lu mau dukung komikusnya, lu bisa kunjungin dan jadi patron di Patreonnya Sinlair. Nanti link-link yang gue sebutin tadi bakal gue taruh di deskripsi. Gue pribadi suka banget sama konsep-konsep artnya beliau. Atau ya bisa lu follow medsos dan share-share karyanya dia lah. Share lo ya, awas lo bukan repost yang tidak bertanggung jawab. Mungkin sekian dulu untuk review komik pertama gue. Dukung terus perkomikan Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di review komik berikutnya. Dadah! Side note, ada hal lain yang menurut gue cukup menarik di universe-nya Only Human, yang ternyata universe-nya itu berasal dari komik pertamanya Muklis Nur yang judulnya Arc Lyric. Gue sering dengar dulu katanya kalau seorang content creator ingin menjadikan karya pertamanya sebagai masterpiece gitu. Dan menurut gue kalau memang itu tujuannya, gue rasa komik dengan universe-nya Only Human ini punya potensi sih untuk bisa mewujudkan itu.